Mari kita bahas fakta sejarah dari drama Korea yang dibintangi oleh Park Seo-joon dan Han So-hee. Gyeongsong Creature menceritakan tentang masa kelam Korea Selatan di era penjajahan Jepang tahun 1945. Gyeongsong sendiri merupakan nama pusat kota di Korea Selatan yang saat ini dikenal sebagai kota Seoul. Kota Seoul pada masa itu menjadi pusat pemerintahan kolonial Jepang. Tidak hanya pusat pemerintahan saja, Gyeongsong juga dikenal sebagai pusat bisnis, budaya, hingga pendidikan. Di dalam drama ini terdapat Rumah Sakit Ongsong yang merupakan salah satu rumah sakit elit di pusat kota Gyeongsong. Tidak sembarang orang dapat mengunjungi rumah sakit milik Jepang itu. Rumah sakit misterius ini ternyata menyimpan rahasia memilukan di ruang bawah tanahnya. Mereka mengurung rakyat Joseon untuk dijadikan subjek penelitian. Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan nyawa karena kegagalan eksperimen yang dilakukan. Rumah sakit ini bukan hanya cerita fiksi tak berdasar, namun terdapat fakta sejarah kelam yang menjadikan di balik drama ini. Apa saja itu? Mari kita bahas. Demi mewujudkan ambisi negara terkuat di Asia, Jepang berani melakukan segala cara termasuk mengabaikan sisi kemanusiaan mereka dengan membentuk unit penelitian senjata biologis. Unit Manchuria 731 atau yang dikenal sebagai Unit 731. Unit ini menjadi percobaan senjata kimia paling kejam sepanjang sejarah. Unit 731 merupakan unit rahasia Jepang yang ditugaskan untuk mengelola sebuah laboratorium di kota Harbin, Cina. Lab tersebut dipakai untuk menguji senjata kimia dan biologis yang diciptakan oleh Kekaisaran Jepang pada setiap tahanan perang mereka. Pada awalnya, Unit 731 bernama Departemen Pencegahan Epidemi dan Pemulihan Air. Dilansir dari berbagai sumber, seorang ahli fisiologi di Unit 731 bernama Yoshimura Hisato menggunakan subjek manusia untuk menguji seberapa lama manusia dapat bertahan terhadap keadaan beku. Tidak hanya itu, kekejaman lainnya yang dilakukan oleh Unit 731 dengan melakukan pembedahan tanpa anestesi. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, kekejaman yang dilakukan oleh Unit 731 mulai terungkap. Namun alih-alih diadili, banyak personel kunci yang terlibat dalam kegiatan ini justru diberikan imbalan karena telah membagikan temuan penelitian mereka kepada Amerika Serikat. Hal ini sebagai bagian dari strategi geopolitik yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk memperoleh pengetahuan tentang perang biologis. Selama beberapa dekade, banyak kekejaman Unit 731 yang masih dirahasiakan. Pemerintah Jepang mempertahankan sikap penyangkalan, menghindari pengakuan atau permintaan maaf atas tindakan unit tersebut. Baru pada tahun 1980-an, pemerintah Jepang menghadapi tekanan dari para penyintas, keluarga korban, dan komunitas internasional untuk mengatasi dan mengambil tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan. Keberadaan Unit 731 menimbulkan pertanyaan etika yang mendalam mengenai batasan penelitian ilmiah dan tanggung jawab individu dan negara pada saat perang terjadi. Pengungkapan dari Unit 731 menjadi pengingat akan pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghormati martabat semua individu dan belajar dari kesalahan masa lalu untuk menjamin masa depan yang lebih adil dan manusiawi. Tindakan unit rahasia ini menjadi pengingat akan konsekuensi dari penelitian ilmiah yang tidak terkendali dan pentingnya menjaga hak asasi manusia. Kekejaman yang dilakukan oleh Unit 731 sangat tidak manusiawi. Banyak para tahanan yang terjangkit penyakit seperti kolera dan wabah penyakit lainnya. Organ mereka diambil untuk dilakukan penelitian. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan pengujian terhadap berapa lama batas manusia dapat bertahan hidup tanpa diberi makan ataupun air. Mereka bahkan menjadikan perempuan hamil sebagai objek pengujian dengan menyuntikkan berbagai macam penyakit untuk melihat pengaruhnya terhadap kehidupan janin. Selain itu, banyak senjata yang diujikan kepada para tahanan. Mereka juga mempelajari paparan sinar X yang berkepanjangan yang pada akhirnya menghilangkan nyawa ribuan subjek pengujian. Mengingat para korban dan menyoroti kekejaman yang dilakukan oleh Unit 731 menjadi sangat penting untuk mencegah hal serupa terjadi di masa depan. Dalam drama ini, ibu dari Han So-hee menjadi korban eksperimen Rumah Sakit Ongsong. Ibunya berubah menjadi sosok monster yang mengerikan. Han So-hee dan Park Seo-joon berusaha menyelamatkan ibunya dan para korban yang menjadi target eksperimen di Rumah Sakit Ongsong. Bagaimana perjuangan Han So-hee dan Park Seo-joon serta keseruan hubungan yang terjalin di antara mereka? Jawabannya dapat kamu saksikan di dalam drama Gyeongsong Creature yang tayang di Netflix.